sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran ini sebetulnya merupakan jalan kebahagiaan. Al-Quran berisikan arah kebahagiaan untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Seperti halnya orang berjalan, ketika orang itu salah jalan ataupun tersesat, maka niscaya dia akan merasa banyak masalah di dalam perjalanan itu, dan yang lebih membahayakan lagi, dia tidak akan sampai kepada tujuan yang akan disampaikan. Oleh karena itu, marilah senantiasa Al-Quran ini betul-betul kita perdomai, kita pelajari. Dan pada faktanya memang benar pada saat ini mayoritas umat Islam itu benar-benar kurang perhatian terhadap Al-Quran. Kita sendiri termasuk mungkin tidak atau kurang mau mempelajari, tidak mau merenungi, tidak mau memahami, bahkan tidak melaksanakan di dalam amal perbuatan. Al-Quran yang akan membuat kemajuan bagi pribadi maupun keselamatan dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita dendang-dendangkan, kita hafal-hafalkan, namun dengan lebih utamanya harus kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita. Surat ke-37 ayat 35 mengawali majelis kita, marilah kita perhatikan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya ketika dikatakan kepada mereka tidak ada Tuhan kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Saudaraku, inilah perilaku dari sebagian orang-orang Islam yang kemarin secara berkesinambungan kita sudah mempelajari berdasarkan Al-Quran ciri ataupun ciri-ciri amalan dari orang-orang kafir dan orang musyrik. Kita sudah sampai pada pelajaran atau bagian yang ke-6, yaitu amalan orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik itu berdasarkan Al-Quran. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka dengan sombongnya mereka menganggap tidak cukup. Nah, oleh karena itu marilah kita kaji ayat-ayat tersebut, merupakan petunjuk dari Allah. Sesungguhnya ketika dikatakan kepada mereka tiada Tuhan kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, ini faktanya demikian. Kemudian dalam surat ke-31 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiron ka'alam yasmaha ka'ana fi udunaihi waqra fabasirhu bi adzabin alim. Dan ketika dianalisakan atasnya ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, mereka berpaling dan menyombongkan diri seakan-akan atau seolah-olah mereka tidak mendengarnya, seolah-olah pada telinganya ada sumbatan. Maka berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Nah, inilah ketika dianalisakan ayat-ayat Al-Quran, mereka itu berpaling, melengos, bahkan mereka menyombongkan diri seolah-olah mereka tidak mendengar, padahal mendengar, tapi tidak ada orang gunung, bahkan di telinganya seakan-akan ada sumbatan. Terhadap orang-orang yang seperti itu Allah memerintahkan untuk memberi kabar gembira kepada mereka, yaitu berupa siksaan yang pedih. Nah, kabar gembira tetapi kok siksaan pedih. Ini diancamkan kepada orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran itu mereka melengos, mereka berpaling dan mereka menyombongkan diri. Itu orang gunung, tidak mau memperhatikan. Kemudian afaro aita manittahoda ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmi wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadakkarun. Surat ke-45 23. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengadakan hawanya sebagai Tuhannya? Allah menyesatkan di atas ilmu dan menutup atas pendengarannya dan kalbunya, serta menjadikan tutupan atas pemandangannya. Siapakah yang menunjuki sesudah Allah? Tidakkah kamu berpikir?
Nah, ini ada sebagian dari orang-orang Islam itu juga menjadikan hawanya dijadikan sebagai Tuhan. Anda seperti apa? Nanti kita akan lebih lanjut, kita akan pelajari. Di dalam surat ke Al-Baqarah surat kedua ayat 163 juga dijelaskan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Dan Tuhan adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Masih pada surat yang sama, surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi wa yatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asadu hubbalillah walau yaral ladzina dhalam id yarau adabal anaquwata lillahi jami'an wa anallaha sadidul adab. Dan dari manusia ada yang mengadakan selain Allah itu sebagai tandingan. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Kalau melihat orang-orang zalim, ketika mereka melihat siksaan, bahwa kekuatan adalah kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah adalah sangat kuat di dalam siksaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam ciri-ciri yang ke-6 ini, faktanya memang demikian adanya. Orang itu ketika dikatakan Tuhan itu satu, mereka tidak mau. Tetapi ketika dikatakan Tuhan itu banyak, mereka justru setuju. Nah, pelajaran dari beberapa ayat yang saya sampaikan tadi, kita memperoleh pelajaran bahwa faktanya dari ayat-ayat tersebut memang orang itu ketika dikatakan Tuhan itu hanya satu, mereka menolak. Demikian juga ketika dikatakan Allah itu satu, mereka tidak terima. Maunya hukum Allah itu banyak. Coba kalau demikian halnya kita pikirkan dengan jernih, jika di semesta raya ini ada lebih dari satu Tuhan, ada dua Tuhan atau lebih, pastilah suatu waktu Tuhan-Tuhan itu akan berselisih hingga mereka berperang dan saling menghancurkan ciptaan masing-masing. Tetapi faktanya keindahan pada alam yang terus sampai saat ini terjadi dari dahulu. Berarti memang hanya ada Tuhan yang satu yang menciptakan dan yang berkuasa di semesta raya ini. Demikian juga ketika hukum itu banyak, pastilah akan ditemukan banyak kontradiksi di dalamnya. Satu dengan yang lainnya saling berselisih, satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Mungkin hal seperti itu yang dimaui oleh orang-orang musyrik. Dan di antara manusia telah menjadikan selain Allah itu ada bandingan atau tandingan. Artinya bahwa setelah menyembah Allah itu mereka masih menyembah yang selain Allah lagi. Sama halnya kedudukan di dalam kedudukan hukum. Mereka sudah berpegang hukumnya Allah berupa Al-Quran, namun masih mengambil hukum lain yang buatan manusia untuk menandingi Al-Quran sebagai hukumnya Allah. Karena apa? Karena dianggap menurut anggapan mereka, kalau mereka orang itu hanya berpegangan pada Al-Quran saja, tidak akan bisa. Bagaimana kalau tidak diberi penjelasan oleh hukum yang buatan manusia tadi? Ini adalah pengertian yang memang sesuai dengan apa yang Allah informasikan di dalam surat ke-2165 ini. Faktanya memang benar adanya. Mereka mencintai hukum yang buatan manusia itu dibuat sama halnya seperti halnya mencintai hukumnya Allah. Artinya hukum Allah itu diserikatkan atau ditandingkan. Mereka menganggap hukum Allah itu tidak cukup, tidak bisa menerangkan sholat dan sebagainya, sehingga masih mengambil hukum yang buatan manusia. Bahwa sebagian dari manusia juga ada yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai dianggap sebagai Tuhan. Artinya menuhankan hawa nafsu itu, bahwa salah satu perilaku yang dilakukan oleh banyak manusia, mereka merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri, paling bersih sendiri. Kemudian nuding-nuding yang lain, kamu salah, kamu sesat, kamu kafir. Kalau demikian sholatmu itu tidak sah dan sebagainya. Banyak sekali orang yang menuhankan hawa nafsunya seperti itu. Kemudian kamu kalau sedekah harus melalui saya, sedekah yang tidak melalui saya itu tidak sah. Perilaku ini sama halnya ini mengambil alih kewenangan Allah. Dan masih banyak lagi kewenangan-kewenangan dari Tuhan yang diambil oleh manusia.
maka segeralah untuk menyadari bahwa hal itu perilaku yang sangat mendurhakai Tuhan kita. Sehingga dengan perilaku seperti itu, marilah senantiasa kita menjauhkan diri dari apa-apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, yang ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Disadari atau tidak disadari, dengan menjadikan hukum sebagai tandingan itu akan menjadikan Allah itu marah. Karena hukumnya Allah sudah jelas, yaitu Al-Quran. Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul itu berpegang kepada Al-Quran saja. Tetapi justru kita pengikutnya tidak mau mengikuti sebagaimana Rasul Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul menjadikan satu hukum dari Allah itu sebagai pedoman dalam menjalankan iman dan ketakwaannya. Ini tentu saja menjadi perhatian untuk kita karena ini bukan masalah yang sepele. Lah bagaimana kalau hanya Al-Quran saja tanpa hadis? Seperti banyaknya seperti pertanyaannya. Padahal dulu Muhammad itu juga di dalam memimpin umatnya dalam beribadah itu pegangannya Al-Quran. Muhammad itu tidak berpegangan kepada hadis. Karena hadis itu munculnya kira-kira 200 tahun setelah beliau Nabi itu wafat. Artinya yang membuat hadis itu juga tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Tentang kedudukan hadis sudah saya terangkan di dalam seri-seri sebelumnya. Silahkan dibuka karena ini penjelasan sangat panjang dan di sana sudah kita jelaskan semuanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita tidak menjadikan hukum Allah itu dibanding-bandingkan dengan hukum buatan manusia yang tentu itu akan menjadi Allah murka karena itu merupakan perilaku hal yang musyrik. Kemudian orang-orang yang seperti itu ketika dianalisakan ayat-ayat Al-Quran, mereka berpaling, mereka menyembunyikan diri seolah-olah tidak mendengarnya. Kuping ini kayak ada tutupannya, seolah-olah di dalam telinganya ada sumbatannya. Dikandani ayat Al-Quran yo tidak mendengar. Inilah faktanya dan ini tidak bisa dipungkiri lagi ketika orang itu sudah menduakan hukum Allah. Maka kepada orang yang sombong dan berpaling itu berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Surat ke-17 ayat 75, idalla adaknaka dif'al hayati wa dif'al mamati summa lata jidalaka alaina nasiro. Ketika kami merasakan pergandaan kehidupan dan pergandaan mati, kemudian engkau tidak akan mendapati bagimu penolong dari atas kami. Artinya bahwa perkembangan Islam itu akan senantiasa jatuh bangun, kembang kempis karena penuh dengan pertikaian ketika orang itu tidak menggunakan satu hukum. Mari kita kembali kepada satu-satunya hukum yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Maka yang terjadi, Allah akan memberikan siksaan yang berlipat-lipat, berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Demikian juga siksaan yang berlipat ganda di akhirat ketika orang itu sudah mati. Dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun atas siksaan dari Allah Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, inilah ciri-ciri atau perilaku orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Amalan-amalan itu ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quran dan kita tidak mengada-ada. Karena itu merupakan petunjuk, mudah-mudahan kita mempelajarinya dan kita menjauhi hal-hal yang seperti diterangkan dalam Al-Quran itu supaya Allah tidak murka kepada kita, sehingga kita bisa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Inilah kalau kita faktanya belajar Al-Quran, memahami, mengkaji dan mendalami, sehingga kita akan memperoleh pelajaran, bukan hanya di syair-syairkan, ditahlil-tahlilkan, dibaca berapa ribu kali, tidak akan mendapatkan manfaat apapun ketika Al-Quran itu tidak dipahami ayat-ayatnya. Sudah berapa tahun Al-Quran diturunkan ke bumi? Kurang lebih sudah hampir 1500 tahun yang lalu. Mestinya ketika orang Islam itu mau mempelajari dan mengkaji, akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Tapi faktanya orang Islam hanya banyak bertengkar masalah remeh-temeh, masalah sepele, masalah-masalah kecil menjadi besar karena mereka memang tidak mengambil hukum secara universal, yaitu hukumnya Allah.
kita mau meminta surga kepada Allah, mestinya kita juga harus mau mematuhi apa yang menjadi ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kalau orang kemudian mengikuti hukumnya manusia dan meminta surganya kepada Allah, sudah barang tentu Allah tidak akan memberikan surga itu. Oleh karena itu sekali lagi, hukum itu hanya kepunyaan Allah. Inil hukumu ilallah, menetapkan hukum hanyalah Allah. Siapapun manusia tidak berhak membuat hukum, karena yang mempunyai surga dan neraka, yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah sendiri. Maka dengan konsekuensi seperti itu, kalau kita mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak ada lain kecuali kita mengkaji, mendalami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ridho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.